Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali kembali menjumpai Anda dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada langsung di kantor Kesbangpol Provinsi Sultra, khususnya di ruangan bidang politik. Mengapa? Karena memang pada kesempatan kali ini khusus dalam program dialog khusus bersama Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Sultra, kami akan membahas banyak hal yang nantinya semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan langsung saja telah bergabung bersama kami Kepala Bidang Politik Kesatuan Bangsa Politik Sulawesi Tenggara, Bapak David Sidupa SE. Halo Bapak, kabar gimana hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak sudah mau meluangkan waktunya, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa memang kita tahu sebentar lagi ini kita akan menyambut tahun politik ya. Jadi persiapan tentu sudah sangat digencarkan, terutama pemerintah pasti menginginkan politik ini yang damai, indah, tanpa adanya ya kontroversi dan lain-lain. Kalau boleh tahu, khusus di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sultra, khususnya di bidang politik, bagaimana persiapan dalam rangka menyambut pemilu 2024 nanti? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesbangpol khususnya di bidang politik ini mempunyai program menghadapi pemilu 2023-2024 tahapan ini. Tentu tahapan-tahapan ini kami sudah siapkan sebaik mungkin. Yang lebih urgen dalam tahapan program kami itu yaitu tentang sosialisasi pemilih pemula. Oke, sosialisasi pemilih pemula. Ya. Ini kenapa bisa urgent gitu Pak dikatakan? Pemilih pemula kita sama-sama pahami, adik-adik generasi muda yang belum pernah mengikuti pemilu, yang belum pernah, baru tahun ini. Benar. Dan baru berusia 17 tahun untuk mengikuti pemilu. Jadi mereka sama sekali belum paham tentang apa arti pemilu, bagaimana itu demokrasi, bagaimana tahapan-tahapan pemilu. Dan jujur saja kita tahu adik-adik pemilih pemula itu adik-adik yang mudah rentan, mudah disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama isu-isu hoak apa semua yang mereka mudah terima. Untuk itu kami perlu memberikan edukasi, pemahaman tentang apa arti pemilu yang sebenarnya, bagaimana menggunakan hak pemilu. Lalu kedua, bagaimana melatih mereka atau memberikan gambaran tentang bagaimana pemilu kita laksanakan untuk memilih kader-kader pemimpin yang terbaik. Jadi memang ini berarti yang menjadi kayak PR besar kita ya sebagai pemerintah dalam hal ini untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada para pemilih pemula ini, khususnya generasi muda yang mungkin baru tahun ini bisa memilih, itu harus menggunakan hak pilihnya. Saya sepakat sih Pak, apalagi kalau kita lihat kan sekarang anak-anak muda, anak-anak SMA ya yang masuk kategori usia 17 tahun, usia 17 ini. Sekarang kan juga faktor budaya, faktor juga perubahan zaman yang membuat akhirnya ya terkadang mereka bisa saja terpengaruh dengan hal-hal ini. Betul. Apakah akan ada juga semacam selain pendekatan, mungkin ada pendidikan khusus untuk memberikan mereka sebuah pengetahuan lagi tidak Pak? Terkait itu tadi, mengenal bahwa pemilih pemula ini memang wajib untuk memilih nanti. Gimana Pak tanggapannya? Cuman mungkin kami selain sosialisasi, kami juga memberikan khususnya di pedesaan juga yang belum tersentuh dalam program kami. Kami adakan program baliho dan banner untuk memberikan edukasi, pemahaman juga bagaimana bisa juga menjaga keamanan dan stabilitas daerah. Itu sedikit program kami. Saya tambahkan sedikit, mungkin tentang pemilih pemula di Sulawesi Tenggara. Jumlah pemilih pemula, jumlah pemilih itu 1.867.971. Jiwa di sini pemilih pemula ini cukup banyak di Sulawesi Tenggara, 73,200
73,262 jiwa pemilih pemula. Inilah yang perlu kita memberikan edukasi. Sayangnya program kami juga minta maaf agak terbatas, tetapi tahapan kami ini sudah berlangsung di 2022, 23 dan insya Allah di 2024, puji Tuhan 2024 kami akan laksanakan program terus berkelanjutan untuk sampai di 2024 ini tentang sosialisasi. Kalau saya lihat di sini tadi Bapak mengatakan sekitar 73,262 ya jiwa, berarti didominasi wajib pilih kita ini oleh para adik-adik kita ya, pemilih pemula. Betul, iya. Apakah akan ada, mohon maaf Pak, mungkin ketakutan juga atau kayak suatu keinginan besar, karena bayangkan saja ya pemirsa, kalau seandainya para pemilih pemula ini tidak sadar menggunakan hak pilihnya atau bahasa ininya mungkin mereka golput gitu, ini kan pasti akan mempengaruhi juga pesta demokrasi ini. Bagaimana Pak? Iya, justru itu dari sosialisasi ini bukan cuma memberikan edukasi, tapi bagaimana mereka juga turut masuk berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu ini. Oke. Nah Pak, selanjutnya tadi dikatakan jadi bukan hanya di daerah kota, ada daerah pedesaan juga. Sampai sejauh ini sudah di desa-desa mana saja dan mungkin di beberapa kabupaten mana saja yang sudah dilakukan sosialisasi tersebut? Baik. Dari 17 kabupaten dengan mohon maaf dari 2022 dengan keterbatasan kami sudah ada beberapa kabupaten yang kami laksanakan. Pertama Kolaka Utara, Kolaka, Bombana, dengan lanjut di 2023 ini Konawe dan Konawe Utara, dan lanjutnya nanti mungkin di 2024 di Kepulauan. Dan memang ini kan kita tahu bahwa di tahun 2024 bukan hanya di Februari nanti itu pemilu, tapi juga akan ada pemilihan kepala daerah itu di bulan November gitu. Ini apakah karena mengingat hal ini menjadi tahun yang momentum luar biasa Pak? Sekali dua kan ajang pemilihan ini. Nah, apakah nanti tidak akan ada semacam ekstra stimulan untuk bagaimana bisa meningkatkan para pemilih pemula ini agar ayo kita sama-sama memilih, karena dua ajang ini yang sangat besar sekali loh PR-nya gitu. Ini bagaimana Pak? Jadi begini, saya tambahkan sedikit, program ini mungkin bukan hanya di kami di Kesbangpol, tetapi teman-teman dari partai politik dan penyelenggara KPU dan Bawaslu menyelenggarakan program ini juga sosialisasi. Jadi ada kolaborasi yang terbangun ya. Sampai sejauh ini tahapan yang tadi Bapak katakan sudah masuk di sosialisasi di beberapa daerah kabupaten. Selain itu, apakah juga ada program-program khusus di pihak internal Kesbangpol, khususnya di bidang politik dalam rangka menyambut pemilu 2024 Pak? Ada. Gimana? Baik, program selanjutnya kami dari bidang politik ini tentang proses penyaluran dana partai. Dana itu partai yang sudah terselenggara, keterwakilan partai jumlah suara yang di DPR ini, proses pendanaannya kami sudah selesaikan untuk tahun 2023 ini. Semoga di tahun teman-teman di partai politik itu juga bisa menggunakan uangnya secara efektif juga, saran kami, sehingga bisa melaksanakan sosialisasi dari teman-teman partai juga. Boleh tahu Pak, ada berapa partai sih Pak untuk yang terverifikasi? Iya, 18. Ada 18 partai. Secara nasional 18. Jadi inilah yang sudah juga tahapan dilakukan ya. Nah Pak, dari sekian banyak tahapan-tahapan ini, selain mempersiapkan agar sosialisasi terus jalan, terus tadi juga ada dari pihak partainya juga ya sudah disiapkan. Nah, bagaimana juga untuk persiapan logistik dan lain-lain ini dalam rangka yang menyambut pemilu 2024 nanti, itu gimana Pak? Begini, masalah logistik itu bukan mohon maaf kewenangan Kesbangpol. Kami di sini Kesbangpol hanya sebagai fungsi fasilitasi wakil pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bekerja sama dengan penyelenggara pemilu teknis KPU dan Bawaslu. Ini juga mungkin nanti bisa menjawab, pasti ada pertanyaan-pertanyaan di pemirsa Deroba. Jadi memang pihak Kesbangpol hanya bagaimana menjadi fasilitasi atau fasilitator dalam rangka untuk mensukseskan pemilu ini. Kalau tadi dikatakan daerah-daerah daratan semua sudah dijamah untuk
sosialisasi. Tidak semua, Tidak, belum, iya, belum. beberapa Iya, ya. beberapa ya. Nah, kira-kira apakah nanti bisa dimaksimalkan, Pak? Mengingat ini 2024 sebentar lagi. Insya Allah, kami di program di 2024 ini, kami sudah buat program yang sebanyak mungkin untuk melaksanakan program sosialisasi ini. Salah satu contoh mungkin sosialisasi yang sudah dilakukan, Pak, di daerah. Sosialisasi yang seperti apa? Oh ya, itu tadi sosialisasi pemilih pemula pemilih ya. pemula. Ya, Apakah ada juga maksud saya pendekatan selain untuk pemilih pemula, Pak? Ya. Saya pemilih yang memang sudah usia di atas pemilih pemula, apakah juga ada pendekatan ke mereka atau bagaimana? Itu tadi yang saya bilang berupa baliho dan banner. Oh, benar. Oke. Sasarannya sebenarnya selain pemilih pemula yang di pedesaan yang baru, tidak tersentuh, iya. juga masyarakat tani, nelayan lewat banner dan baliho itu bagaimana mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, bagaimana mengajak masyarakat untuk melaksanakan pemilu ini, menyelenggarakan pemilu dengan aman dan tertib, menjaga keamanan bersama-sama. Itu program dari kami. Iya, betul sekali. Karena mengingat, nah itu tadi Pak, apalagi mohon maaf ya kalau masyarakat di daerah-daerah pedesaan masih terkadang minim pendidikan politiknya ya. Kita bukan berbicara bahwa kita menyampingkan mereka tidak, tapi mungkin karena tidak adanya saja fasilitas untuk itu, akhirnya sangat minim. Nah, apakah ini juga akan menjadi tantangan besar Pak dari pihak Kesbangpol? Kalau tadi kita sempat berbicara bahwa keterbatasan, anggaran juga ini dihadapi. Apakah akan ada plan selanjutnya, plan A atau plan B ketika mungkin pemberian sosialisasi itu belum maksimal, mungkin ada upaya lainkah yang akan dilakukan Kesbang? Untuk sementara kami masih mengacu pada sosialisasi pemilih pemula. Memang ada rencana program, ada pada kami, tapi ini hanya sebatas program untuk bagaimana memberikan sosialisasi bagi ibu-ibu yang di kecamatan di pedesaan. Ini mungkin masuk juga dalam program kami. Tapi ini belum berjalan ya Pak? Belum berjalan. Baru pencanangan ya. Oke. Kenapa memilih ibu-ibu Pak? Artinya ada alasannya ya? Itu tadi masih ada juga hubungannya dengan ibu-ibu yang di pedesaan yang sibuknya dengan berbagai macam rutinitas yang belum tersentuh, dan banyak juga yang mungkin belum paham sama sekali. Yang sasaran kami sebenarnya bagaimana itu mereka paham dan bisa menghindari praktek money politik itu. Kalau kita menyinggung money politik ini sangat rentan sama ibu-ibu kan ya? Tidak, bukan. Bukan juga. Artinya kita tidak menggeneralisasi. Artinya ini hanya mengantisipasi sedikit, gambaran sedikit edukasi tentang betapa berbahayanya tentang money politik itu. Saya sih sepakat ya Pak, karena yang dikatakan juga bahwa kenapa biasanya ya orang-orang menarget ibu-ibu, karena biasanya yang di rumah yang paling punya power kan ibu-ibu ya. Para ibu-ibu yang bisa entah itu memberikan power kepada anaknya, kepada suaminya dan lain-lain. Dan memang mengapa pendekatannya itu selalu ke perempuan atau ibu-ibu. Nah, kalau menyambangi terkait money politik, ini kan juga sebenarnya tantangan besar juga ya Pak, karena money politik masih menjadi budaya yang tidak bisa diindahkan, apalagi untuk di masyarakat Sultra. Apakah juga dari pihak Kesbangpol juga sudah mulai memikirkan untuk sama-sama agar money politik ini tidak terjadi? Tapi sebelum mungkin dijawab Pak, saya mau tahan dulu jawabannya, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Jadi memang kalau tadi sempat saya tahan ya jawaban Bapak Kabid ini, jadi memang money politik itu masih menjadi kayak sesuatu PR besar untuk kita semua. Jangankan mungkin dari pihak penyelenggara pemilihan umum,
baik pemerintah, stakeholder, aparat dan lain-lain. Kita juga harusnya masyarakat mulai sadar dari diri sendiri saja ya. Karena money politik ini kalau kita tidak sadari ya malah kita sebenarnya yang mensukseskan money politik itu. Nah, Betul. kalau dari saya sempat tadi menahan jawaban Bapak. Jadi gimana nih tanggapan Bapak terkait money politik yang mohon maaf sampai sekarang itu masih ada dan masih banyak kita jumpai. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatan. Kita sama-sama tahu money politik itu sebenarnya tidak sehat bagi demokrasi. Betul, semua orang mungkin ini lagi tantangan buat kami semua khususnya dalam demokrasi Indonesia. Yang saya mau katakan bahwa ini adalah bagian proses demokrasi, tetapi juga jangan kita legalkan, ya. Yang kami butuhkan sebenarnya ini sosialisasi terus, juga pemahaman arti demokrasi, sehingga muncul kesadaran berdemokrasi yang benar-benar utuh. Jadi memang kita butuhkan waktu, kualitas bangsa kita juga rakyat kita dalam mengikuti proses pemilu ini. Memang betul-betul kita butuh waktu. Ya butuh waktu dan pasti juga butuh dukungan dari semua pihak ya, semua pihak untuk memberikan sedikit edukasi terus dan tidak ada hentinya untuk memberitahu tentang bahwa money politik itu tidak sehat bagi demokrasi. Sampai sejauh ini dari pihak Kesbangpol khususnya mungkin di bidang politik ya Pak, karena ini kan gawean di bidang politik gitu. Bagaimana? Apakah edukasi money politik ini juga selaras dengan sosialisasi yang dikatakan tadi terkait pemilih pemula? Bagaimana Pak? Dalam muatannya sosialisasi itu yang kami tekankan juga ya. Bagaimana itu menghindari berita hoax, menghindari money politik, yang lebih urgen yaitu masalah bagaimana kita menjaga keamanan dan ketentraman. Juga adik-adik bisa dari sosialisasi itu bisa memahami tentang bagaimana sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat itu. Iya, karena apalagi kalau mohon maaf menyambut pesta demokrasi ini kan terkadang banyak pilihan gitu ya. Jadi mungkin saja kalau berbeda pilihan biasanya malah menjadi bentrok atau ada terprovokasi dan lain-lain. Inilah yang mungkin harus dihindari sebenarnya. Kita boleh berbeda pilihan tapi intinya kita tetap harus sama-sama menjaga keamanan dan mensukseskan pemilu harusnya seperti juga dengan adanya sosialisasi itu kan bagaimana menghindari praktek politik identitas. Iya, politik identitas. Menghindari itu bagaimana kita menghindari politik identitas itu saya rasa. Karena memang politik identitas juga ini kayak jadi sebuah ini ya Pak, ajang memang yang betul-betul menjadi perhatian ya. Oke. Jadi itulah muatannya dari sosialisasi pemilih pemula. Selain bagaimana menghindari itu praktek politik identitas, berita-berita hoax dan money politik itu, itulah yang kami tekankan. Sampai sejauh ini. Sebenarnya Pak, kalau politik identitas itu lebih menitik beratkan kepada apa sih kalau boleh tahu? Biasa membawa tentang sikap primordial kesatuan itu memang jujur juga itu tidak sehat bagi perkembangan demokrasi kita. Ini berarti pemirsa harus diwaspadai ya, jangan sampai inilah. Nah, tadi juga sempat dikatakan oleh Bapak bahwa memang program-program dari Badan Kesbangpol Sultra khususnya di bidang politik seperti dikatakan tadi ada sosialisasi dan juga pemilih pemula, terus juga dana partai dan ada satu lagi rupanya. Ini apa Pak? Terbentuknya tim des pilkada. Oh, tim des pilkada. Ini seperti apa? Yang berbentuk SK dari Bapak Gubernur kita diterbitkan tim des pilkada dalam proses koordinasi tentang pemantauan perkembangan situasi politik. Dalam des pilkada itu terdiri dari gabungan dari Forkopimda, Badan pihak keamanan TNI dan Polri, bagaimana kita bersinergi satu dengan lainnya memantau perkembangan situasi politik dan mengevaluasi proses-proses yang terjadi di kabupaten ini untuk kita sama-sama mencari solusi
yang baik. Oke. Jadi di dalam tim Des Pilkada ini diharapkan ya menjadi kayak perpanjang tangan ya dari pihak Kesbangpol Sultra untuk mengetahui sejauh mana apa saja mungkin yang masih perlu dilakukan atau dibutuhkan dalam rangka menuju pemilihan umum nanti gitu. Nah, di tim Des Pilkada ini masing-masing kabupaten, Pak, atau masing-masing desa? Iya, provinsi dan kabupaten juga ada. Kabupaten. Ada. Di situ kami intinya melakukan monitoring perkembangan situasi politik di 17 kabupaten. Bersinergi dengan pihak keamanan, TNI dan Polri, dan OPD yang terkait, termasuk Badan Intelijen, untuk bersama-sama memantau perkembangan situasi. Lalu Pak, di tim Des Pilkada ini dari semua ya, maksud saya di masing-masing kabupaten kota kan ada apa hal-hal yang sudah mungkin saja disampaikan ke pihak Kesbangpol atau mungkin juga yang menjadi perhatian saat ini pihak Kesbangpol itu rata-rata tentang apa sih di tim Des Pilkada? Gambaran khususnya untuk sementara laporan-laporan belum ada yang begitu signifikan, persoalan-persoalan yang terjadi, itu masih tetap tahap dalam koordinasi terus, pemantauan terus, dan ya puji Tuhan tetap dalam pemantauan kami untuk masih kami, aman untuk aman untuk saat ini. Insya Allah puji Tuhan Sulawesi Tenggara masih dalam tahap aman. Alhamdulillah Pak, karena kita tahu juga ini selang ya tinggal beberapa bulan, 2 bulan ya sekitar kita akan menuju pesta demokrasi. Tentu kan yang ditakutkan kalau ada masalah-masalah yang begitu berarti, tapi rupanya sampai sejauh ini masih oke-oke saja, tidak ada apa ya istilahnya mungkin hal-hal yang serius gitu. Tapi koordinasi ini terus dilakukan. Jadi gimana Pak? Koordinasi ini tiap minggu kah atau nanti per berapa minggu atau per bulan atau gimana ini? Koordinasi kami itu kalau bisa hampir setiap saat, kalau untuk menjadi kami ini potensi kerawanan sosial itu menjadi salah satu bahasan yang dalam pertemuan-pertemuan kami itu potensi di mana titik-titik rawan, tapi insya Allah puji Tuhan tidak sampai sekarang belum ada yang terlalu bagaimana, masih biasa-biasa saja ya. Tapi memang ada ya daerah-daerah yang disinyalir memang ini sebagai titik-titik rawan gitu. Mungkin berangkat dari pemilu-pemilu tahun-tahun sebelumnya kan pasti ada rekam jejaknya gitu kan Pak ya. Jadi itu mungkin. Nah, jadi tapi alhamdulillah yang dikatakan tadi titik-titik rawan ini belum ada laporan-laporan yang begitu berarti Pak. Untuk sementara belum. Nah, dan untuk yang masuk tadi Bapak katakan ada tim Des Pilkada. Tim Des Pilkada ini dari yang tergabung tadi itu adalah selain ada pihak aparat, memang yang terdiri dari OPD. OPD setempat ya. Di sini provinsi. Gitu. Gabungan dengan tim Forkopimda. Di situ juga ada lintas instansi termasuk TNI dan Polri, Badan Intelijen dan lain-lain. Jadi memang inilah yang bekerja sama untuk sama-sama mensukseskan. Berikan monitoring perkembangan situasi politik. Nah Pak, selain sinergitas juga pihak-pihak, ini kan sebenarnya sudah termasuk kolaborasi yang dibangun dengan pihak Kesbangpol. Nah, untuk pihak-pihak lain, terutama mungkin penyelenggara, istilahnya yang punya hajat ini, penyelenggara adalah KPU dan Bawaslu. Bagaimana juga bentuk kolaborasi yang terus terjalin bersama mereka, mengingat bahwa ya pesta demokrasi sebentar lagi. Gimana ini Pak? Baik, terima kasih. Tentang proses sinergitas terus berlangsung bersama penyelenggara lainnya KPU dan Bawaslu itu juga cukup intens. Karena mereka kan yang paling tahu ini komunikasi senantiasa, perkembangan juga termasuk data-data pemilih pemula, data pemilih semua terintegrasi kepada kami juga. Tapi kan baru-baru ini pasti ada terus updatean data ya, atau sudah termutakhir semua ya Pak? Sudah termutakhir. Alhamdulillah berarti tidak ada lagi lah kerawanan takutnya mau tidak sesuai data pemilih dengan emang nanti surat suara yang akan dikeluarkan. Pak, sampai sejauh ini apakah masih terdapat mungkin ya namanya juga segala persiapan pasti ada hambatan, mungkin dianggap hambatan atau tantangan gitu. Dari pihak Kesbangpol khususnya di bidang politik juga menemui hal tersebut tidak, silakan Pak. Sampai sekarang
Belum insya Allah belum. Puji Tuhan belum ada kendala-kendala, masih mampu teratasi. Lalu komunikasi dengan penyelenggara juga, termasuk Forkopimda masih berlangsung aman, dan sampai sekarang belum ada kendala yang. Kami harapkan juga semoga tidak ada kendala, ya aman-aman saja ya, karena 14 Februari ini kan sebentar lagi. Gitu. Nah, karena kalau kita berbicara Pak terkait 14 Februari nanti, banyak hal yang pasti sudah dipersiapkan. Kalau tadi tahapan-tahapannya sudah dikatakan oleh Bapak juga memang terkendali sampai sejauh ini. Tapi tentu kan banyak hal yang harus diperhatikan selain menjaga stabilisasi keamanan. Bagaimana juga menghindari adanya 3 hal-hal yang negatif tadi seperti money politik, terus juga politik identitas, dan ujaran kebencian, berita hoax dan lain-lain. Karena inilah yang akan menimbulkan propaganda di masyarakat kita. Apakah akan ada semacam peringatan gitu atau lebih semacam tekanan juga kepada agar masyarakat jangan mau ini, karena kalau sampai ini terjadi otomatis pasti akan membuyarkan keamanan kita semua. Ini bagaimana Pak? Kalau Kesbangpol dan pemerintah kami hanya memberikan sebatas edukasi saja, tidak ada hal-hal yang lebih menekan begitu. Kami memberikan edukasi saja. Edukasi, karena itulah yang aneh. Dan sampai sejauh ini juga edukasi, kalau tadi katakan beberapa wilayah daratan dan nantinya akan di kepulauan. Apakah prosesnya nanti akan sama saja atau sebenarnya akan sedikit berbeda? Karena mengingat begini Pak, daerah-daerah kepulauan kan tentu berbeda ya dengan di daratan, baik itu dari bagaimana hidup mereka di sana, situasi dan lingkungannya. Ini bagaimana? Mulai terpikirkan juga Pak? Sebenarnya tidak ada perbedaan, tetap sosialisasi itu. Seperti yang pernah kami laksanakan di bulan 4 yang lalu di Buton Utara, kami laksanakan sosialisasi pemilih pemula. Di sana seperti apa antusias masyarakatnya? Hampir sama di daerah lain. Hampir sama. Adik-adik juga cukup semangat mengikuti kegiatan-kegiatan ini, dan mereka juga aktif untuk memberikan masukan juga kami juga memberikan edukasi dan sosialisasi ini kami libatkan dari narasumber dari Universitas Halu Oleo. Jadi bukan hanya pihak Kesbangpol ya. Kami mengundang narasumber dari Universitas Halu Oleo, termasuk KPU dan Bawaslu penyelenggara. Sebagai penyelenggara. Termasuk juga Kesbangpol. Karena itu tadi bahwa kita menginginkan agar bagaimana bisa diketahui bagi semua para pemilih pemula kita itu lagi. Nah, dan tentu juga saya inginkan bahwa bagaimana bisa masyarakat atau mungkin saja para pemilih pemula kita agar tidak mau golput dan harus menggunakan hak pilihnya di 14 Februari nanti, karena ini yang kita harapkan gitu ya Pak. Baik Pak, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi masih bersama dengan Bapak David di sini. Tentu juga masih akan membahas lebih lanjut ke depan. Tentu saya yakin pihak Kesbangpol Sultra khususnya di bidang politik memiliki strategi atau upaya-upaya lainnya dalam rangka selain mensukseskan pemilu, ya tentu juga untuk bagaimana bisa mewujudkan keinginan kita semua atau tujuan kita semua khususnya di bidang politik itu kan apa gitu. Itu dulu kan. Nah, untuk mewujudkan itu tentu banyak upaya serta strategi langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, dari tanggapan dari Bapak David sendiri melihat hal ini seperti apa? Silakan Pak. Terima kasih. Adapun tanggapan kami pada saat dalam proses pemilu ini, kami tetap komunikasi dan bersinergi dengan teman-teman di Forkopimda, dalam khususnya pihak keamanan TNI dan Polri, bagaimana
bersinergi untuk tetap memantau perkembangan situasi, tidak putus-putusnya monitoring perkembangan situasi. Mungkin hanya itu saja kegiatan kami, tidak dalam hal pihak keamanan daerah, itu saja yang kami bina dan sinergitaskan. Iya, membina sinergitas. Karena kalau berbicara sinergitas, inilah yang sebenarnya menjadi fokus utama ya, mengingat 2024 ini menjadi apa ya, momentum yang luar biasa, Pak. Bukan hanya pemilihan umum, tapi juga kita ada pilkada di bulan November nanti. Sehingga memang diharapkan bukan hanya mensukseskan pemilihan umum, tapi bagaimana mensukseskan para generasi muda, si pemilih pemula ini sudah siap menghadapi tahun politik tahun depan. Nah, lantas selanjutnya, Pak, kalau tadi dikatakan ada sosialisasi pemilih pemula, terus juga ada timdes, pilkada, dan penyaluran dana partai. Karena ketiga hal ini kan sudah sementara berjalan, Pak. Nah, untuk memaksimalkan agar saling berjalan beriringan, apakah Bapak punya ya strategi lain gitu untuk sama-sama agar mengawal ini semua bisa sukses gitu? Silakan. Pada dasarnya program Kesbangpol itu mengacu pada program tahunan. Ya, jadi kami hanya di khususnya bidang politik cuma 3 program itu yang kami tekankan, yaitu tadi sosialisasi pemula, proses penyerahan dana partai pemilu kepada partai-partai, juga tentang terbentuknya timdes pilkada ini. Mungkin program kami di bidang politik mungkin cuman itu untuk saat ini ya. Tapi kemungkinan di tahun depan pasti kan ada keinginan-keinginan atau ada inovasi lain lah yang ini bagaimana Pak? Apakah mulai terfikirkan mulai saat sekarang? Baik, terima kasih sekali. Ini sangat pertanyaan yang cukup bagus. Saya menyarankan sebenarnya cuman konsep bahwa sosialisasi ini bukan hanya dilaksanakan mendekati pemilu. Benar. Bagi saya, mohon izin bagi pemerintah sebenarnya bisa dikasih masuk dalam sosialisasi ini dalam program kurikuler di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, sehingga tahapan ini sosialisasi bukan hanya mendekati pemilu, tetapi tiap tahun harus berlangsung sehingga edukasi, pemahaman tentang adik-adik ini tidak terputus, karena akan terjadi 5 tahun terjadi kekosongan. Bukan hanya pemilu yang biasa kami sosialisasi pada pemilu saja. Setelah pemilu sudah nggak ada edukasi ya. Jadi saran saya dalam pernah diskusi dengan teman-teman pejabat bahwa bagusnya program sosialisasi ini berlanjut ke sekolah-sekolah, masukkan dalam dalam kegiatan sebagai kurikulum kalau ya kurikulum untuk diadakan di sekolah-sekolah, bersifat mungkin ekstrakurikuler. Harusnya sih mulai difikirkan ya Pak, karena mengingat juga sekarang Kementerian Pendidikan itu kan sudah mulai istilahnya mencanangkan Merdeka Belajar. Saya rasa sih hal ini harusnya mulai terfikirkan untuk kita semua, jadi sehingga para adik-adik kita ini mereka tidak lagi kagok atau tidak lagi bingung ketika diperhadapkan dengan sosialisasi mengenai pemilih pemula. Oke, memang pemilih pemula ini memang hanya akan kita dapatkan di 5 tahun sekali, tapi kan jangan sampai nanti mendekati pemilu baru sosialisasi lagi. Kayaknya akan kurang maksimal ya Pak ya. Dan ya tapi walaupun melihat sekarang mungkin bagaimana Pak? Apakah sudah sangat maksimal? Maksud saya setelah adanya sosialisasi yang dilakukan, apakah mereka para pemilih pemula ini sudah mulai banyak perubahan atau bagaimana Bapak melihat hal tersebut? Baik, mungkin ukuran yang kami laksanakan selain Kesbangpol melaksanakan sosialisasi, harapan kami juga penyelenggara khususnya KPU sudah melaksanakan sosialisasi juga di sekolah-sekolah, termasuk teman-teman di partai politik. Mungkin harapan saya sudah ada perubahan sedikit minimal pemahaman tentang arti pemilu yang sebenarnya, memberikan edukasi, pemahaman terhadap adik-adik yang belum paham tentang arti pemilu. Yang mereka jujur saja, mereka generasi muda, harapan bangsa, yang kita harapkan mereka tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar, hoak-hoak, berita apa, terutama itu bagaimana
menghindari politik identitas. Itu saya rasa itu ada hubungannya dengan keamanan dan ketertiban juga. Iya, itu pasti, adalah Pak. tugas-tugas kami sebagai di Kesbangpol itu. Ya, itulah yang sebenarnya juga pasti menjadi harapan Bapak Iya, ya. iya. Tapi sebelum saya akan menanyakan terkait bagaimana harapan Bapak ke depan, saya hanya ingin di sini mungkin bisa lebih ditekankan bahwa kita Sultra ini banyak pemilih, bahkan saya 1 juta sekian ya Pak? Ya, 1.867.931 jiwa. Bayangkan pemirsa, ini berarti kalau tidak maksimal atau tidak mencapai hal tersebut, ini berarti ada yang salah di sini kayaknya Pak. Maksudnya ada PR besar di Iya, sini iya, gitu besar, yang iya, harus dilakukan. Harus ada pembenahan lagi gitu. Nah, ini oleh karena itu mengapa pentingnya ada kolaborasi yang dibangun. Tapi kalau dikatakan tadi Pak David sudah kolaborasi aman-aman saja, maksudnya sudah maksimal sekali ya Pak. Baik itu kolaborasi terhadap penyelenggara pemilihan umum, kolaborasi terhadap pemerintah, aparat TNI dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadi PR kita semua. Perlu saya tambahkan sekali, khusus untuk edukasi ini kami juga berterima kasih kepada media, terutama media juga yang menyampaikan berita-berita tentang pemilu yang bersifat positif, yang itulah yang mungkin membantu kami-kami ini yang mengharapkan sekali sehingga terlaksana pemilu dengan aman dan tertib. Ya. Karena tujuan kita adalah bagaimana pemilu yang aman dan damai. Inilah yang terhindar dari isu hoax, money politik dan lain-lain. Walaupun memang dua hal ini kayaknya masih butuh ekstra tenaga untuk menghindari, tapi setidaknya meminimalisir adanya penyebaran hal tersebut. Lantas Pak, kira-kira apa yang diinginkan untuk, mungkin ini sebagai harapan sebelum ke para generasi muda kita, mungkin harapan untuk seluruh masyarakat Sultra dulu dalam mensukseskan pemilu 2024, apa yang ingin disampaikan? Silakan Pak. Baik, terima kasih sekali. Harapan kami kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, mari kita sambut pemilu dengan damai, aman dan tentram. Mari memelihara stabilitas keamanan, keamanan lingkungan atau keamanan di Sulawesi Tenggara ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pihak keamanan, tetapi tanggung jawab bagi masyarakat. Semua masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara, bagaimana kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mensukseskan pemilu di 2024 ini. Iya, itu dan itulah yang menjadi PR kita semua sebenarnya. Lantas kalau yang ingin disampaikan ke para pemilih pemula kita gimana nih Pak, yang mungkin beberapa waktu lalu atau ke depan nanti mereka akan melakukan sosialisasi lagi ke sana gitu, apa yang ingin disampaikan kepada para pemilih pemula Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Tetaplah mengikuti proses-proses pemilu, jangan berhenti baik melalui media atau informasi lainnya, memberikan atau bertanya tentang bagaimana proses tahapan pemilu. Kami Kesbangpol siap melayani dan siap untuk memberikan edukasi. Mungkin bisa mereka langsung bertanya ke sini, ke kantor, boleh ya? Siap. Atau mungkin ada layanan-layanan lain ya, mungkin di media-media sosial, mungkin dari pribadi dari pihak Kesbangpol atau layanan-layanan gimana sampai Pak? sekarang belum. Kami pada dasarnya Kesbangpol siap, dan untuk 2024 kami akan lanjutkan tahapan-tahapan sosialisasi pemilu pemula di wilayah-wilayah kepulauan yang belum tahun 2022-2023 kami jangkau. Kami akan laksanakan di 2024 ini. Karena itu tadi mengingat bahwa ini akan berkelanjutan, dan di 2024 ini bukan hanya di Februari saja ya pemilihan umum, tapi juga di bulan November nanti pemilihan kepala daerah di sanalah. Jadi memang tugas tupoksi yang luar biasa. Dan satu lagi mungkin bisa disampaikan Pak, untuk menghindari money politik, berita hoax ya, dan politik identitas, mungkin silakan himbauan kepada masyarakat, penekanannya lagi silakan Pak. Baik, terima kasih kepada adik. Bagaimana masyarakat Sulawesi Tenggara ini untuk menghindari praktek money politik. Kita sama-sama tahu praktek money politik itu tidak sehat bagi demokrasi. Bagaimana demokrasi kita ini berlangsung dengan berkualitas. Kita mengharapkan proses pemilihan ini menghasilkan
putra-putri terbaik bangsa. Betul. Jadi untuk itu makanya kita harus sama-sama menjaga agar politik ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan hindari money politik serta politik identitas dan juga isu sara, berita hoax, dan ujaran kebencian. Jadi mari kita sama-sama dukung pemerintah ya Pak, dukung pihak Kes Bang Paul Sultra. Oke, Bapak sebelumnya terima kasih. Tidak terasa perbincangan kita pada hari ini sudah selesai. Saya sebelumnya sangat senang sekali akhirnya banyak informasi yang saya tahu, dan juga semoga pemirsa juga akhirnya tahu ternyata Sultra saat ini sudah mempersiapkan banyak sekali tahapan-tahapan, dan juga memang yang paling fokus adalah bagaimana meningkatkan kesadaran untuk pemilih pemula agar mau mensukseskan pemilu 2024. Dan sampai sejauh ini masih aman terkendali ya Pak, karena adanya tim Des Pilkada, luar biasa. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan program kami. Semoga informasi tadi memberikan manfaat bagi kita semua dalam menyambut pemilu 2024. Mari sukseskan pemilu, mari kita dukung pemerintah. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih Pak David.